semuanya, ketemu lagi di pertemuan kita kali ini bersama dengan Ibu Sally. Pertemuan ke-6 kita masih bahas tentang virus. Apa kabar nih semua nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga terus imunitas kalian sehingga jauh-jauh dari virus-virus dan imunitas kalian tetap kuat. Oke, semangat terus ya. Kita mulai, buka buku kalian dan tetap terus semangat. Ya, kompetensi dasar yang masih sama, menganalisis struktur dan replikasi serta peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Indikator pencapaian kompetensi yang nanti mau kita capai adalah menganalisis masalah yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus HIV. Nah, Ibu di sini punya video. Nanti kalian lihat, kalian amati, kalian cermati, lalu kalian tulis penjelasan yang video sudah kalian tonton. Dan kalian diskusikan kepada teman-teman ataupun kepada Bapak Ibu guru kalian. Silakan menyaksikan dan fokus. HIV is the human immunodeficiency virus. If you have HIV, you have an infection that damages your immune system over time and causes AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. It is the final stage of an HIV infection when your immune system is damaged and too weak to fight off ordinary infections. When foreign invaders, such as bacteria and viruses, get into your body, they can cause infections. These events activate your body's defenses. The white blood cells of your immune system are part of your body's defenses. One type of white blood cell, called helper T lymphocytes, or helper T cells, strengthen your immune system's response to infection in two ways. First, helper T cells release chemicals that attract other white blood cells to the site of the infection. These additional white blood cells attack the invading bacteria or virus, as well as other infected cells. Second, helper T cells release chemicals that cause other white blood cells to multiply. These new white blood cells create markers called antibodies, which can identify the same foreign invader throughout your body. Antibodies attach to the bacteria or virus, marking them as targets for your immune system to destroy them. If you have HIV, it travels through your blood and other body fluids to infect and kill certain white blood cells. The virus enters helper T cells, which are the primary target. Once inside, the virus makes many copies of itself. As these virus particles are made, they leave the damaged helper T cell to infect other cells. The T cell loses its ability to protect the body from the ongoing infection and dies. In this way, HIV spreads and kills more of your helper T cells, weakening your immune system. As a result, other types of infections are able to take advantage of your body's inability to defend itself. These infections are called opportunistic infections. If you have an HIV infection and one or more opportunistic infections, you have AIDS. Some of the common AIDS-related opportunistic infections are inflammation of the tissues covering your brain and spinal cord, called meningitis, inflammation of your brain, called encephalitis, respiratory illnesses, such as pneumonia and tuberculosis, intestinal illnesses, such as chronic diarrhea caused by infectious parasites, and cancers, such as Kaposi's sarcoma and non-Hodgkin lymphoma.
HIV passes from person to person through infected body fluids. HIV can enter your body during unprotected sex, while sharing drug injection needles, during your own childbirth, while breastfeeding from your mother, or from contaminated blood or blood products. Although there is no cure for HIV, drugs called antiretroviral medications can reduce the amount of HIV in your body. One class of antiretroviral medication, called entry or fusion inhibitors, disrupts the HIV infection process by preventing the virus from attaching to your cells. Other classes of antiretroviral medications include reverse transcriptase inhibitors, protease inhibitors, and integrase inhibitors. These drugs prevent the creation, assembly, and spread of new viruses. Your doctor may prescribe a combination of these drug classes known as highly active antiretroviral therapy, or HAART. Antiretroviral medication doesn't completely remove HIV from your body, but slows it down enough to enable your immune system to fight infections. Regular blood tests will let your doctor know how effective your antiretroviral medication is in controlling HIV. If the number of helper T cells is high enough in your blood sample, your medication is working. Treatments for the opportunistic infections of AIDS are medications specific for each type of infection. For example, your doctor may prescribe antibiotics if you have pneumonia or tuberculosis. To avoid getting or spreading an HIV infection, know your HIV status and your partner's status by getting tested regularly. The most effective way to prevent HIV infection is to avoid vaginal and anal sex. When engaging in sexual activity, you will be less likely to contract HIV if you only have sex with one uninfected partner or use latex condoms for protection. Avoid using injectable illegal drugs or sharing drug needles because the needles may have the virus on them. Avoid intoxication from drugs or alcohol because you will be more likely to engage in unsafe sexual behavior. Ibu punya penjelasan tentang 18 fakta atau mitos mengenai HIV atau AIDS. Yang pertama, apakah HIV sama dengan AIDS? Ya, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sedangkan AIDS adalah nama penyakitnya, atau bisa juga dianggap sebagai tahap akhir dari infeksi HIV. Nah, jadi bisa dikatakan AIDS adalah penyakit akibat infeksi HIV. Penyakit ini dapat menurunkan kekebalan dan daya tahan tubuh, sehingga penderita sangat rentan terhadap resiko berbagai penyakit. Yang kedua, terinfeksi HIV pasti terjangkit AIDS. Ternyata tidak semua orang yang terinfeksi HIV pasti mengidap AIDS di kemudian hari. Tapi begitu terinfeksi virus HIV akan memilikinya seumur hidup. Wow. Penderita HIV bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun sebelum menderita AIDS. Bahkan ada juga yang malah tidak terjangkit AIDS sama sekali. Semua itu tergantung dari pengobatan yang dilakukan. Yang ketiga, bagaimana HIV atau AIDS bisa menular? HIV hanya bisa ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh tertentu yang mengandung virus mematikan ini, seperti darah, sumsum tulang belakang, air mani, cairan vagina, cairan anus, dan ASI. Oke. HIV ditularkan ketika salah satu cairan dari penderita positif HIV masuk ke tubuh orang lain melalui beberapa cara ya. Nanti Ibu akan jelaskan. Yang keempat, siapa saja yang rentan penularan HIV atau AIDS? HIV atau AIDS bisa menginfeksi semua orang dari segala usia. Selain itu, resiko penularannya juga lebih tinggi. Nah, ini ada penelitian resiko penularan lebih tinggi yaitu terjadi pada pria yang tidak disunat. Ya, hati-hati ya. Yang kelima, gejala terinfeksi HIV atau AIDS, banyak orang yang tidak sadar kalau mereka sudah terinfeksi HIV. Pasalnya, infeksi HIV menggerogoti tubuh secara diam-diam. Infeksi ini bisa berlangsung selama 10 tahun atau lebih.
bahkan tanpa memunculkan gejala khusus apapun. Tapi biasanya infeksi HIV memunculkan gejala mirip flu. Gejala ini akan muncul sekitar 2-4 minggu setelah terinfeksi. Gejala HIV awalnya ini dapat cepat sembuh karena sistem kekebalan tubuh masih sanggup melawannya, namun inilah disebut sebagai periode infeksi akut. Setelah itu, seiring waktu berjalan, jumlah virus HIV akan terus bertambah jika tidak diobati. Inilah periode laten yang berlangsung sehingga bertahun-tahun tanpa menimbulkan gejala apapun. Orang yang terinfeksi akan merasakan tubuhnya baik-baik saja hingga pada akhirnya bisa jadi menjadi positif pengidap AIDS. Yang keenam, gejala mengidap AIDS. Gejala mengidap AIDS ketika sudah positif AIDS akan memunculkan berbagai macam gejala ya. AIDS bisa menyerang ketika seseorang telah terinfeksi HIV selama 10 tahun tanpa mendapatkan pengobatan. Adapun berbagai gejala yang biasa dimunculkan ketika sudah terjangkit AIDS antara lain yaitu demam, sesak napas, ruam kulit, sering sariawan, sakit tenggorokan, mudah lelah, sering sakit kepala, sering mengalami diare, mengalami kelumpuhan, berkeringat di malam hari, batuk kering yang cukup lama, lebih mudah mengalami memar, mati rasa di tangan atau kaki, kehilangan refleks dan gerak otot, rentan terserang infeksi jenis apapun, pendarahan di mulut, hidung, anus, atau vagina, berat badan menurun drastis dengan cepat tanpa sebab yang jelas, kelenjar getah bening bengkak di tenggorokan, ketiak, dan selangkangan. Yang ketujuh, bagaimana cara mengetahui terjangkit HIV atau AIDS? Nah, untuk mengetahuinya bisa dilakukan dengan melakukan tes HIV. Saat terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan antibodi khusus untuk melawan virus tersebut. Tes darah atau tes air liur dapat mendeteksi antibodi tersebut untuk menentukan apakah tubuh telah terinfeksi HIV. Namun, tes ini hanya efektif beberapa minggu setelah pertama kali terinfeksi. Sementara itu, cara diagnosis AIDS jauh lebih rumit. Ada beberapa faktor yang harus dicek apakah infeksi HIV laten dalam tubuh telah berubah menjadi AIDS. Gitu ya. Yang kedelapan, berapa lama harapan hidup penderita HIV atau AIDS? Diperkirakan dapat bertahan hidup sekitar 3 tahun. Tapi jika terjangkit penyakit berbahaya, harapan hidup penderita yang tanpa pengobatan diperkirakan turun menjadi sekitar 1 tahun. Namun, berkat kemajuan teknologi medis saat ini, harapan hidup penderita AIDS kini jauh lebih baik. Beberapa kasus pengidap HIV yang bahkan tidak menderita AIDS. Yang 9, HIV atau AIDS bisa disembuhkan? HIV dan AIDS sama-sama tidak bisa disembuhkan. Sampai saat ini, belum ada obat penawar HIV AIDS. Meski begitu, ada beberapa obat yang diberikan untuk mengatasi gejala orang yang dengan HIV atau AIDS disebut sebagai ODA. HIV bisa diobati dengan terapi antiretroviral yang tadi ada di video ya, Ibu tampilkan tadi. Yang bisa membantu mengurangi jumlah virus, menekan perkembangan penyakit, mengurangi resiko penularan, dan mengurangi resiko kematian akibat komplikasi HIV dan AIDS. Untuk bisa mencapai semua target itu, obat antiretroviral harus tetap diminum rutin seumur hidup. Jangan sampai lupa minum obat ini karena virus akan menjadi kebal obat sehingga bisa menimbulkan efek samping yang lebih menular dengan bersentuhan kulit. Nah, kalau menular dengan bersentuhan kulit itu berbagai penelitian membuktikan HIV atau AIDS tidak menular melalui sentuhan kulit. Jadi aman jika bersalaman, berpelukan atau bersentuhan kulit dengan penderita. Bertukar pakaian bisa menular? Ada anggapan jika HIV atau AIDS dapat menular melalui keringat, yaitu saat bertukar pakaian penderita. Itu tidak benar, ya. Karena virus tidak bisa hidup di keringat, jadi tidak masalah menggunakan baju atau tidur di ranjang yang pernah dipakai penderita. Pastikan tapi tempat tidurnya pun dalam keadaan bersih gitu ya. Yang selanjutnya, menular melalui batuk atau bersin. Oke. HIV atau AIDS itu terdapat di darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Jadi cairan yang keluar saat batuk atau bersin tidak menularkan virus HIV atau AIDS. Berenang di kolam renang yang sama bisa tertular? Berenang tidak menularkan HIV atau AIDS. Ini karena air kolam renang bukan tempat hidup virus.
Apalagi biasanya air kolam renang mengandung kaporit yang dapat mematikan kuman dan virus. Bisa menular lewat pisau cukur? Penggunaan pisau cukur berganti misalnya di tempat potong rambut tidak mengeluarkan HIV atau AIDS. Ini karena virus tersebut mudah mati di udara bebas. Tapi pastikan pisau cukurnya bersih ya. Sehingga ketika kamu mungkin sedang luka di kepala, di kulit kepala, tidak bercampurnya kuman ataupun misalnya darah yang masih menempel di pisau tersebut. Pastikan tetap higienis, oke? Menular lewat makanan, HIV atau AIDS tidak menular melalui penggunaan alat makan, piring, gelas, sendok, gitu ya. Secara bergantian dengan oda, oke. Dapat ditularkan lewat gigitan nyamuk. HIV memang ditularkan melalui darah, namun sampai detik ini tidak ada bukti medis yang dapat menunjukkan bahwa gigitan nyamuk itu bisa menjadi perantara penyebaran virus HIV. Selain itu, umur virus HIV dalam serangga juga tidak akan bertahan lama, apalagi nyamuk juga tidak mengalirkan darah milik orang lain ke mangsa selanjutnya. Ibu hamil terinfeksi HIV atau AIDS pasti menular ke janin. Selama ini ada anggapan ibu hamil yang terinfeksi HIV pasti akan menularkan HIV ke janin, padahal belum tentu. Penularan HIV dari ibu ke anak dapat diminimalisir penularan jika segera dilakukan pencegahan, gitu ya. Banyak terdapat kasus bayi yang lahir dengan sehat meski si ibu terjangkit HIV atau AIDS. Apakah penderita HIV atau AIDS mudah dikenal? Nah, terkadang dengan melihat kondisi seorang yang positif HIV, banyak yang menduga bahwa dia penderita. Ya, bahwa dia penderita. Padahal untuk membuktikan apakah seorang terinfeksi HIV atau AIDS, caranya yang paling akurat yaitu tes HIV. Ya, dengan tes HIV. Bahkan orang yang terinfeksi HIV positif pada periode laten, kondisi tubuh akan terlihat seperti orang normal. Jika membutuhkan pemeriksaan kesehatan tubuh, ada gejala penyakit yang dirasa mulai timbul. Nah, itu tadi sudah kita bahas tentang mitos atau fakta tentang berkaitan HIV atau AIDS. Nah, apa itu jendela HIV? Kira-kira jendela. Oh, jendela itu apa ya? Oke. Jendela adalah masa jendela HIV itu ada rentan waktu inkubasi yang dibutuhkan oleh virus untuk merangsang pembentukan antibodi dalam darah sampai mulai menginfeksi ya, dalam waktu lama. Nah, biasanya masa jendela HIV berlangsung selama 10 hari hingga 3 bulan sejak paparan awal sampai bisa terdeteksi oleh tes HIV. Namun, beberapa lama masa infeksi HIV dalam periode inkubasi berlangsung akan tergantung pada kondisi ketahanan tubuh masing-masing orang dan jenis tes HIV yang ditempuh. Selama masa jendela, virus HIV sebetulnya sudah mulai menggandakan diri dan menginfeksi sel-sel imun sehat ya. Tapi Anda bisa tidak merasakan gejala sama sekali. Namun beberapa lama masa inkubasi HIV berlangsung sampai terjadi infeksi akut akan tergantung pada ketahanan tubuh masing-masing orang dan jenis tes yang diampuh. Contoh, lewat tes antibodi cepat, rapid antibody test ya. Beberapa lama masa jendela virus HIV berlangsung sampai bisa menghasilkan antibodi untuk memicu infeksi yang dapat dideteksi oleh tes ini adalah 3 bulan, gitu ya. Namun dengan kombinasi antigen maupun tes RNA dapat memprediksi sudah berapa lama masa infeksi HIV dalam tubuh dengan lebih cepat. Oke. Nah, tes kombinasi dapat mendeteksi keberadaan antibodi dalam masa jendela 20-45 hari setelah infeksi HIV awal. Sedangkan tes RNA muncul hasil 10-14 hari sejak awal infeksi virus. Oke, yang kedua, berapa lama masa inkubasi HIV dalam siklus hidup? Nah, berapa lama ya kira-kira? Nah, HIV masuk sistem imun dengan menyerang dan membunuh sel CD4. Nah, ya, secara bertahap. HIV pada awalnya menggunakan sel CD4 sebagai alat untuk memperbanyak diri untuk menyebar ke seluruh tubuh. Berapa lama masa HIV muncul infeksi di setiap stadium? Sebenarnya dimulai dari masa inkubasi dalam satu siklus hidup virus yang berlangsung dalam 7 tahapan. Nah, kita nanti akan bahas, kita masuk ke tahapan. Yang pertama, itu ada pengikatan atau penempelan ya.
Fase awal siklus hidup virus HIV diawali dengan masa inkubasi. Ketika virus belum aktif memperbanyak diri dan merusak sel dalam sistem imun, fase ini virus akan menempel pada reseptor ya untuk membentuk ikatan di permukaan sel CD4 tadi ya. Berapa lama masa infeksi HIV mulai berlangsung? Yaitu tidak lebih dari 30 menit. 30 menit adalah lama dari masa hidup sel CD4. Yang kedua, penggabungan. Setelah menempel pada reseptor di permukaan sel inang, virus kemudian akan meleburkan diri. Selama masa inkubasi virus, istilahnya amplop virus dan membran sel CD4 bergabung, kemudian virus HIV pun masuk ke dalam sel CD4. Berapa lama? Biasanya berlangsung sampai virus melepaskan material genetik seperti RNA ke dalam sel inangnya. Yang ketiga, reverse transcription. Nah, ini adalah fase penggabungan akan selesai setelah mengikuti beberapa lama proses reverse transcription. Nah, fase reverse transcription masih termasuk ke dalam masa inkubasi virus HIV. Di dalam sel CD4, HIV melepas dan menggunakan transkriptase terbalik di antara enzim dari HIV, mengubah materi genetik yang disebut RNA HIV menjadi DNA HIV. Berapa lama masa infeksi HIV melibatkan konversi dari RNA HIV menjadi DNA HIV akan berakhir ketika menyebabkan HIV masuk ke dalam nukleus CD4 dan menggabungkannya dengan materi genetik sel yang disebut sel DNA. Oke, yang keempat, penyatuan atau integrasi. Nah, masa jendela HIV masih tetap berlangsung sampai terjadinya masa integrasi. Berhentinya masa inkubasi virus HIV di dalam nukleus sel CD4 ditandai ketika HIV menghasilkan enzim yang disebut integrase. Nah, enzim ini menggabungkan DNA viral menjadi DNA dari sel CD4 disebut provirus. Berapa lama? Pada fase provirus belum bisa ditentukan karena provirus belum aktif, yaitu memproduksi virus HIV baru selama dalam beberapa tahun kemudian untuk ke depan. Yang kelima, replikasi. Begitu bersatu dengan DNA sel CD4 dan mulai aktif gitu ya, bereplikasi, HIV mulai menggunakan CD4 untuk menghasilkan rantai panjang protein HIV. Rantai protein HIV merupakan blok pembangun untuk virus bereplikasi membentuk virus HIV lainnya. Kira-kira berapa lama infeksi HIV pada fase replikasi akan berlangsung sampai tahap perakitan? Nah, ini tahap perakitan. Yang keenam, berapa lama fase perakitan ditentukan dengan terputusnya rantai panjang protein HIV menjadi ukuran protein yang lebih kecil. Berapa lama masa HIV selanjutnya memperlihatkan protein HIV yang baru beserta RNA HIV berpindah ke permukaan sel dan merakit menjadi HIV yang belum matang. Nah, ini yang dikatakan belum bisa menular gitu ya. Yang ketujuh, bertunas. HIV yang baru dan belum matang menembus sel CD4. HIV yang baru menghasilkan enzim HIV yang disebut protease. Protease berperan untuk memecah rantai panjang protein yang membentuk virus yang belum matang. Virus HIV yang lebih kecil berkombinasi untuk membentuk HIV yang matang. Berapa lama masa infeksi HIV dalam periode bertunas ini berlangsung? Hingga virus HIV yang baru bisa menginfeksi sel-sel lainnya. Wow, itu 7 tahapan dalam siklus hidup virus HIV. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang replikasi, tentang penyebaran, tentang juga pencegahan yang dilakukan supaya kita tidak tertular, ya, dan fakta atau mitos tentang HIV/AIDS. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.